Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maula Askia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tantangan mengenai tradisi berburu paus. Nah, tradisi berburu paus merupakan suatu tradisi yang sudah berjalan sejak lama. Komisi Perburuan Paus Internasional bahkan sudah mendefinisikan perburuan paus di Lamellara sebagai perburuan tradisional yang masih diperbolehkan untuk dilakukan. Namun sayangnya, Indonesia justru belum memiliki peraturan yang memberikan definisi tentang apa itu perburuan tradisional, baik secara hukum legal ataupun hukum adat. Dan apakah para pemburu tradisional boleh menangkap spesies yang terancam punah? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam melakukan pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan kearifan lokal. Nah, dalam hal ini, masyarakat Lamellara merupakan salah satu nelayan yang memiliki kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan perikanan, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan keadaan tersebut. Namun, di sini terdapat batasan dalam ketentuan tersebut bahwa kegiatan pengelolaan perikanan yang dilakukan secara hukum adat dan atau kearifan lokal tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Baik, saya Maisarah akan melanjutkan penjelasan dari Maula Askia mengenai hambatan dalam melakukan tradisi perburuan ikan paus. Itu yang pertama yaitu green patch. Green patch ini merupakan salah satu aktivitas lingkungan yang merupakan pelestarian biota laut. Dalam aktivitas green patch melakukan gerakan untuk menjaga lingkungan dengan mempublikasikan pemulihan lingkungan atau bisa disebut dengan roadmap to recovery. Green Patch ini berupaya melakukan kampanye dalam penangkapan kawasan konservasi perairan yang memiliki isu-isu spesifik seperti penangkapan ikan paus secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang. Pada tahun 1973, Green Patch memulai kampanye anti penangkapan paus yang dipimpin oleh salah satu co-founder dan yang juga merupakan pemimpin terbesar kampanye anti penangkapan paus, yaitu Green Patch, Paul, dan Linda Spock. Di tahun 1975, Green Patch meluncurkan kapal untuk menghadapi armada penangkapan ikan paus di kawasan laut lepas yang bertujuan untuk menghadang dan menghentikan kegiatan pemburuan tersebut. Dan pada tanggal 26 Juli 1975, Green Patch berhasil menghentikan pemburuan yang akan dilakukan oleh beberapa kapal, serta Green Patch berupaya untuk menghentikan tombak yang akan diluncurkan untuk penangkapan paus dengan menghalangi tombak atau harpoon tersebut yang hanya menggunakan perahu karet. Dalam hal tersebut, Green Patch juga mendokumentasikannya dan membawa hasil dokumentasi tersebut ke publik untuk mempengaruhi opini publik terhadap perburuan paus. Pada 1976, berbagai media televisi dunia menyiarkan adegan tersebut untuk mengangkat isu perburuan ikan paus pada masyarakat dunia dan untuk memberikan kesadaran tentang kejamnya metode perburuan yang pada saat itu dilakukan. Siaran media saat itu ditayangkan bertepatan pada hari konferensi EYC di London. Nah, selain penghadangan kapal pemburuan paus, Greenpeace juga mengambil langkah dalam mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan petisi diakhirnya perburuan ikan paus. Pada bulan Juli 1985, kapal Greenpeace yang dinamai Sirius tiba di Brougham, Inggris untuk mengirim 1 juta tanda tangan yang menuntun untuk diakhirinya penangkapan paus ke delegasi EYC pada pertemuan tahunan mereka. Jadi, dengan adanya Green Patch ini menjadi hambatan bagi para pemburu ikan paus yang tidak bisa melakukan aksinya untuk menangkap ikan paus. Lalu, hambatan yang kedua terdapat pada perahu yang digunakan. Mereka menggunakan perahu yang terbuat dari kayu dan tidak memiliki mesin, sehingga memiliki kecepatan yang sangat rendah dibandingkan dengan perahu yang menggunakan mesin. Alasan mereka tidak menggunakan mesin dikarenakan takutnya terkena baling-baling terhadap tubuh paus sehingga menyebabkan luka pada tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Anwar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya tentang dampak positif serta solusi dalam tradisi perburuan paus. Nah, yang pertama, dampak positifnya yaitu hasil tangkapan yang mereka tangkap itu
dibuat sebagai syukuran. Ikan paus yang mereka buru merupakan pemberian dari Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu, sesampainya paus di daratan, mereka membagi-bagikan dagingnya kepada semua yang berada di kapal, sesuai berat pekerjaannya. Lepas dari itu, mereka membagi-bagikannya juga untuk para janda dan anak yatim. Nanti akan dibarterkan ke pasar barter untuk jadi kebutuhan pokok. Nah, yang kedua, menjadikan kegiatan tradisi berburu paus sebagai salah satu objek yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke pantai tersebut. Nah, untuk solusinya, harapannya apabila para pelestari lingkungan bisa berdiskusi dengan masyarakat Lama Lera, maka semua pihak bisa saling paham dan terbuka untuk pengelolaan paus di Lamera, dan memungkinkan untuk merancang perburuan paus yang tradisional yang lebih lestari ke depannya. Nah, akibat pelarangan tidak efektif, masyarakat Lama Lera tetap memburu paus karena kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Lama Lera. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana perburuan paus tradisional bisa dilakukan secara lestari sambil menjamin kebutuhan pangan dari penduduk Lama Lera yang berada di salah satu provinsi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.